Sekarang hampir semua ormas ya ada beatnya. Ada beatnya masing-masing. Itu semuanya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Sapas senang sekali berada di depan kalian. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe lalu sebarkan ke teman-teman kalian semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mereaction. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction video tentang baiat. Nah, kemarin itu tuh rame banget sampai viral ya, tentang baiatnya seorang ustadz kepada salah satu jam'iyah atau organisasi. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita mendapatkan sebuah video. Ini ada orang yang bertanya kepada Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Jadi seseorang bertanya kepada Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi, Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang baiat organisasi? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan putarkan juga bagaimana pendapat Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi tentang baiat yang benar itu seperti apa. Dan kita langsung dengarkan apa pandangan Islam tentang baiat organisasi. Itu tidak diperbolehkan. Baiat itu hanya untuk kepala negara saja. Tidak ada baiat untuk selain kepala negara. Baiat untuk kepala negara atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara sebagai pimpinan pasukan atau wilayah. Itu baiat untuknya, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau baiat untuk selain kepala negara atau yang punya wewenang wilayah, itu masuk di dalam bid'ah. Dan itu tidak pernah dikenal. Tidak di kalangan sahabat, tidak di kalangan tabi'in, dan tidak pula di kalangan tabi'ut tabi'in. Baik. Ini cuma antum ini, kita ini hidup di masa banyak terjadi perbuatan-perbuatan mungkar seperti ini. Jadi sebagian orang menganggapnya itu bisa, bagus. Ya, tidak ada masalah. Padahal sebenarnya itu bermasalah dalam agama. Apalagi baiat ya, baiat itu sumpah setia. Kalau dia sudah melakukannya itu, dia melakukan hal yang diharamkan. Dan dia wajib membayar kafarah sumpah untuk hal itu. Kalau dia tobat, dia harus membayar kafarah sumpah. Maka yang pernah baiat-baiat ke organisasi ini sudah tahu hukumnya haram. Begitu dia tobat, maka dia harus bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah diterangkan di surah Al-Maidah. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Kafaranya memberi makan 10 orang miskin dari standar makanan yang biasa dimakan oleh keluarga kalian, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Tidak mampu salah satu dari 3 ini, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaranya. Baik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyimak video Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi ini sangat jelas dan gamblang ya, bahkan sangat detail bagaimana pandangan Islam terhadap baiat. Dan banyak sekali di Indonesia ini, banyak sekali organisasi yang kalau mau bergabung di sini harus baiat. Dan saya juga menemukan di berbagai daerah di Jawa ada juga kalau mau masuk di sebuah sekte itu harus berbaiat, dan baiatnya itu sumpah setia kepada seorang pemimpin yang ada di sekte itu. Dan ini ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bid'ah dan tidak pernah terjadi atau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para tabiin. Yang ada adalah mereka mencontohkan baiat kepada pemimpin ya, pemimpin ya, bukan baiat kepada sebuah organisasi yang ada pemimpinnya, bukan seperti itu. Tapi ini pemimpin secara keseluruhan ya, gitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita akan menyimak juga video Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi tentang baiat yang secara syariat itu, yang
Enggak bid'ah itu baiat seperti apa sih gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung simak videonya berikut ini. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah syariat baiat itu masih berlaku sampai saat ini? Bagaimana cara menerapkan syariat baiat di zaman sekarang? Apakah kita harus mendatangi Presiden Jokowi untuk membaiat beliau? Ya. Syariat baiat itu berlaku pada saat ini dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati, meninggal dan tidak ada di atas punggungnya baiat kepada pemerintah yang syah, maka dia mati sebagai mati jahiliyah. Mati sebagai mati jahiliyah. Iya. Cara membaiat itu dari masa dahulu itu tidak semua manusia berbaiat. Abu Bakar itu cuma dibaiat oleh sahabat di bawah Thaqifah Bani Sa'idah. Beberapa orang sahabat yang membaiat Abu Bakar. Umar ibn Khattab itu cuma dibaiat. Dipilihkan 6 dari ahli syura untuk membaiat Umar ibn Khattab itu langsung dibaiat oleh sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Dan Utsman bin Affan, beliau hanya dibaiat, asalnya cuma dipilihkan 6 orang ahli syura. Utsman di dalamnya. Ya. Dan ketika pilihan berada di tangan Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf kumpulkan para sahabat di masjid. Kemudian beliau terangkan bahwa setelah menilai, tidak ada yang lebih saleh dari Utsman bin Affan di tengah kita. Maka Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan, diikuti oleh sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib di situ. Tidak semua sahabat di berbagai penjuru dunia, penjuru negeri datang kemudian membaiat, tidak. Jelas ya? Tapi orang-orang tertentu saja membaiat. Iya. Itulah yang disebut ahlul halli wal aqd. Sebab kalau ulamanya, orang-orang terpandangnya sudah membaiat, yang lainnya itu ikut kepada ulamanya. Dan orang-orang pentingnya di negeri itu. Jelas ya? Sekarang ini keabsahan kepala negara, presidennya sudah syah sebagai kepala negara, ya, sudah dilantik sebagai kepala negara, itu sudah syah sebagai kepala negara. Secara otomatis di atas pundak kita ada apa? Ada baiat. Nah, mesti kita datang kepada Pak Jokowi, kita pegang tangannya, Pak, saya baiat Bapak. Ya. Di atas pundak kita itu sudah ada baiat terhadap beliau untuk mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan itu yang kita simpan sebagai keyakinan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau tidak ada keyakinan itu, siapa yang mati? Mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ini hadits salah dipahami oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah ya. Dia pikirnya membaiat pimpinan dia. Kalau tidak membaiat pimpinan dia mati jahiliyah. Itu pemikiran yang timpang ya. Bagaimana caranya? Ya, kamu baiat pimpinan kamu. Apa bedanya dengan saya? Haknya apa? Saya bisa juga bikin jamaah baiat saya. Ya, antum juga bikin bisa jamaah aja baiat, kita baiat semua. Apa bedanya? Ya, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu kepala negara, ini pimpinan. Hati itu harus bersatu bersamanya. Itu kebersamaan dalam sebuah negeri. Makanya hukum syariat membedakan hukum dan mengkhususkan baiat itu untuk kepala negara. Makanya baiat apapun untuk selain kepala negara, dan apa yang terkait dengan kepala negara, itu namanya bid'ah dalam agama. Apakah itu baiatnya di Hizbut Tahrir, atau baiatnya di Ikhwanul Muslimin, atau baiatnya di jemaah ini, di kelompok ini, ya, di ormas ini. Sekarang hampir semua ormas ya ada baiatnya. Ada baiatnya masing-masing. Itu semuanya bid'ah di dalam agama. Baiat itu hanya untuk kepala negara. Itu yang ada di atas pundak kita, dan itu yang kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang hidup seperti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mati jahiliyah. Baiklah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tadi penjelasan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi tentang baiat, teman-teman. Jadi jelas ya, bahwa selain membaiat kepala negara pada pemerintahan yang sah, maka itu adalah baiat yang bid'ah dan tidak sesuai syariat Islam. Karena syariat Islam hanya mensyariatkan untuk berbaiat kepada kepala negara yang sah, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di media sosial itu kita bisa jadikan pelajaran, bahkan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, sehingga kita bisa membedakan mana sih yang sesuai syariat Islam, mana sih yang bid'ah dan yang terlarang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentukan pilihan Anda dan pilihan Anda menentukan jalan hidup Anda. Anda memiliki akal, Anda memiliki otak, silakan pikirkan apa yang akan menjadi pegangan Anda, karena setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.